Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan demo mengenai tugas besar web yang telah saya buat untuk mata kuliah pemrograman PHP. Di sini seperti yang bisa kita lihat, saya telah membuat web bernama Architect. Dan di sini saya masih menggunakan localhost agar koneksinya lebih stabil saat diakses. Oke, pertama di sini ada halaman login. Di sini terdapat dua proses, ada proses login dan ada proses daftar baru. Nah, di sini jika kita lihat source code-nya, kita buka dulu. Di sini kita lihat adalah login PHP. Oke, kita cari login PHP. Nah, di sini untuk source code-nya sendiri, awal mulanya kita mengaktifkan dulu session start. Nah, jika dia kosong, jika dia si sessionnya sudah terisi, maka dia akan langsung melakukan atau diarahkan ke dalam indeks PHP. Namun karena kosong, maka dia akan mengeksekusi script di bawahnya, yang dimana isinya adalah ada CSS untuk mengatur tadi tampilan web saya. Seperti ini, saya atur di dalam CSS. Lalu di sini juga ada proses login. Proses login ini digunakan pada saat kita menggunakan kolom login di sini. Lalu selanjutnya adalah post 2 ini untuk menampilkan tampilan ini, logo ini. Selanjutnya adalah, di sini ada sudah jelas daftar baru, form yang digunakan untuk melakukan proses daftar baru di sini. Lalu selanjutnya adalah bagian dari menu. Di sini diatur di source code di sini. Oke. Nah, apabila kita melakukan proses daftar, misalkan sini bisa namanya isi saja, misalkan seperti ini. Nah, username-nya, ibaratkan kita menggunakan username, untuk username user 2, passwordnya, emailnya, daftar. Nah, di sini ada filter yang akan menyaring apabila kita username kita telah digunakan oleh user lain. Nah, akan kembali pada halaman ini. Ini diatur oleh for proses daftar tadi. Sini ada. Nah, proses daftar PHP. Oke, kita cari dulu source code-nya. Proses daftar PHP. Nah, di sini. Nah, karena source code form tadi, perintah form tadi melakukan link ke sini atau action ke sini. Nah, di sini ada filter select all from user where username sama dengan username posting. Nah, apabila dia tidak kosong, maka dia akan melakukan proses yang tadi username sudah terdaftar dan mengeluarkan link kembali untuk masuk ke halaman login. Nah, apabila ada juga filter apabila kita mendaftarkan, tapi tidak mengisi dengan benar, maka akan terjadi proses seperti ini. Mengeluarkan pesan seperti tadi, itu dilakukan atau difilter di sini. Dan apabila tadi kita prosesnya benar, misalkan
Ramadan Firdaus, username-nya user 7 misalkan, user 8, untuk password bebas. Nah, ini email untuk melakukan verifikasi, jadi pastikan email kita itu adalah email yang aktif. Nah, seperti ini. Sekarang saya menggunakan email ini untuk verifikasi proses daftar saya. Nah, dan usahakan menggunakan yang Gmail. Saya daftar, ini proses. Kita tunggu dulu, cukup lama. Makanya saya menggunakan localhost. Nah, seperti ini. Apabila berhasil, maka akan terdapat pesan seperti ini, dan di ujung pesannya ada pesan ini. Message sent, pendaftaran sukses, silahkan login. Nah, apabila sudah ada keluar link seperti ini, maka proses kita berhasil. Tadi kita menggunakan user 7. Passwordnya username belum terdaftar. Sebentar. Udah tadi. Oke, kita gunakan dulu aja username yang sudah ada. Belum terdaftar. 7. Aneh sebentar ya. User 2 dulu. 1 2 3 4 5 6. Password salah. Oke, kita lihat dulu di database-nya. User 8, maaf saya lupa tadi. User 8. 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita melakukan proses login, sini proses login itu ada di sini source code-nya. Nah, di sini apabila kita belum terdaftar seperti tadi, maka akan ada pesan seperti ini. Di filter di sini. Ini beberapa query yang digunakan. Nah, lalu apa passwordnya kosong? Apabila passwordnya kosong atau salah, maka filter ini akan aktif. Dan yang terakhir, apabila statusnya admin, dia akan masuknya ke halaman admin page. Tapi karena saya menggunakan username yang berstatus user, maka saya akan diarahkan ke indeks PHP. Seperti ini indeks PHP. Nah, ini adalah halaman awal atau halaman utama dari halaman user. Halaman user ini berisikan yang tadi adalah indeks PHP. Kita buka dulu indeks. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini ada proses pengecekan session. Jadi apabila sebenarnya ini adalah halaman utama dari web saya, tapi apabila proses sessionnya belum ada atau pada saat login belum ada, maka dia akan masuk ke session start. Akan diarahkan kembali ke login. Namun apabila sudah masuk atau session sudah terisi, maka session akan diisi oleh username. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah source code untuk menampilkan tampilan di sini. Seperti biasa, oke, kita lihat dulu aja dari bawah. Ini adalah bagian menu. Nah, di sini bagian logo, menampilkan logo. Hampir sama seperti halaman login. Nah, yang membedakan adalah pada saat di sini. Di sini adalah source code untuk menampilkan ini artikel yang telah kita buat. Dan
Di atasnya adalah untuk posting artikel baru, seperti yang ini. Seperti itu. Jadi kita misalkan tes artikel keempat, misalkan masukkan mencoba posting. Oke, di sini saya akan menggunakan postingan tanpa gambar. Nah, di sini akan keluar gambar seperti ini. Nah, di sini contoh dari postingan tanpa gambar, dan ini yang menggunakan gambar. Di situ juga filternya diaktifkan pada posting PHP. Oke, kita buka posting PHP. Posting PHP. Nah, di sini jadi apabila file name-nya kosong, maka dia akan mengisi apabila ini tidak kosong, maka dia akan mengisi sesuai dengan nama file yang setelah diseleksi di sini. Namun, apabila kosong, maka akan diisikan seperti ini. Yang dimana gambar ini telah saya sediakan di folder upload. Itu di sini. Nah, gambar ini. Jadi saya setting default. Kalau nggak ada gambarnya, yang muncul adalah gambar tadi. Oke, selanjutnya setelah beres posting, kita menuju ke profile. Nah, tadi posting yang tadi atau indeks tadi bisa kita akses juga di menu posting artikel. Gitu. Lalu di sini ada profile. Profile di sini menunjukkan data profile kita. Lalu di sini juga kita bisa melakukan edit. Seperti ini. Source code-nya sendiri ada di keluarin. SMPP. Nah, ini adalah profile.php. Buka profilnya. Profile.php. Nah, di sini sama untuk mengaktifkan session dan pengecekan. Apabila tidak ada usernya aktif, maka dia akan langsung diarahkan ke login PHP, ke halaman login yang tadi. Nah, di sini untuk menampilkan profil kita, source code-nya. Nah, di sini untuk edit. Untuk edit sendiri, dia ada formnya yang sebentar. Nah, ini edit profile. Di sini ada source code-nya, edit profile. Hampir sama. Jadi kalau ada username yang sama, kita tidak bisa gunakan lagi. Di sini juga ada validasi untuk ke email, kirim bahwa kita sudah berhasil melakukan edit. Nah, di sini error apabila gagal kirim emailnya, email send. Kita akan masuk lagi ke logout profile. Nah, logout profile di sini. Nah, di sini apabila berhasil, kita akan mengupdate pada database. Lalu kita akan diarahkan ke logout profile. Nah, sebenarnya itu logout profile itu berisikan hampir sama seperti logout. Kita menghapuskan session kita. Nah, tapi saya di sini tuh dibuat untuk mengakali proses penggunaan profile baru.
setelah diupdate misalkan sama aja namanya Firdaus, username sebelumnya sebagai verifikasi, sini user, misalkan saya pengen menggunakan nama user 7 karena belum ada passwordnya bebas. Ini boleh boleh diisi dengan password lama atau dimasukkan password baru. Dan di sini sebagai biasa email sebagai buat verifikasi aja, verifikasi email. Kita tunggu prosesnya karena kita mengirim ke email jadi cukup lama. Nah, jika berhasil maka seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan lagi user baru kita, lalu isi passwordnya. Nah, sehingga user kita berubah jadi user 7 yang tadinya user 8. Sini juga ada chat. Nah, di sini chat di sini ada yang menampilkan karena di sini ada list dari yang aktif. Sini adalah bagian chatnya. Misalnya kita ingin melakukan chat. Halo, apa kabar? Nah, bakal langsung keluar dan muncul di halaman chatnya. Seperti itu di sini halaman chat. Bisa lihat di chat 2. Nah, di sini sama verifikasi dulu sessionnya. Sini scroll untuk jika ini terlalu banyak kan karena ini masih muat di halaman ini, scroll nanti akan muncul dan seperti ini. Nah, seperti ini fungsi scrollnya. Dia akan muncul ketika chat sudah tidak bisa ditampung di halaman awal. Nah, di sini ini adalah script untuk menampilkan chatnya. Di sini untuk menampilkan user listnya. Di sini chat form untuk masukin tadi form chat yang ingin kita masukkan. Di sini ini chat form. Lalu sini ada JavaScript karena kebetulan saya tidak membuat sendiri. Di sini JavaScript yang digunakan untuk memposting si chat tadi. Jadi dia akan langsung keluar ketika kita sudah submit. Nah, di sini logo seperti biasa. Sisanya ini adalah menu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah logout. Logout di sini sama seperti perintah logout profile. Logout di sini. Delete status. Ini juga yang berfungsi tabel status ini berfungsi untuk menunjukkan juga tadi yang user yang aktif seperti itu. Delete, setelah itu keluar. Di sini untuk login lagi. Nah, nggak bisa balik lagi karena sessionnya sudah habis seperti itu. Kita akan diarahkan lagi ke login PHP. Nah, itu untuk halaman user. Sekarang saya akan menjelaskan untuk halaman admin. Di sini saya tidak menggunakan tempat login khusus untuk admin. Saya gunakan login pada user juga. Pertama, menghemat. Alasan saya menggunakan form yang sama dengan form user menghemat source code. Yang kedua, saya tidak ingin membuat halaman daftar baru untuk admin. Jadi hanya admin sudah ditentukan sebelumnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini halaman awal
admin ketika sudah login ada admin page. Admin page sendiri bisa dilihat source code-nya. Page seperti ini, sama ini untuk session. Verifikasi jika sessionnya tidak ada, kita balik lagi ke login. Logo. Nah, di sini untuk menunjukkan ini kata-kata ini. Lalu ini postingan main menu, di sini ada postingan ini. Div untuk ini. Nah, fungsi dari menu admin page adalah daftar user, bisa diakses juga di daftar user. Fungsinya adalah untuk mencari user, misalkan kita punya banyak user seperti itu. Apabila kita memiliki banyak, gitu misalkan. Kalau kita misalkan ada tadi di chatting ada user yang lupa password atau apalah kendalanya mungkin. Nah, misalkan kita masukkan usernya, nama usernya. Nah, ini tidak ada karena memang tidak ada. Bisa dilihat di daftar sini tidak ada yang namanya user. Kita gunakan misalkan user 7. Nah, bakal keluar datanya gitu. Dari sini juga bisa ada fungsi delete. Misalkan kita pengen delete user 2, hapus K, user 2 pun akan hilang. Seperti itu. Nah, kalau di halaman admin sih kebanyakan lebih ke fungsi teknis seperti menghapus dan mencari username. Lalu sini juga ada posting artikel. Nah, di sini kita bisa melihat artikel yang sudah diposting, tapi untuk admin kita tidak menyediakan untuk memposting postingan artikel baru. Jadi sini misalnya kita ingin cari tes artikel 1, misalkan cari, maka datanya akan keluar. Kita ganti misalkan tes artikel kedua, cari, nah bakal keluar seperti itu. Lalu di sini bisa juga menghapus untuk admin. Misalkan cukup memasukkan aja judul dari si artikelnya, kan saya judul. Nah, judulnya itu yang di sini, tes artikel keempat. Misalkan sini saya mau menghapus yang tes artikel ke-1, delete. Tes artikel ke-1 sudah tidak ada di tampilan ini, tampilan list artikel seperti itu. Untuk prosesnya sih nggak jauh beda sama admin page atau daftar user. Sini kita bisa lihat daftar admin index seperti biasa, pengecekan session. Lalu di sini style untuk main menu itu yang tadi di tengah. Nah, di sini cari artikel sama. Di sini prosesnya cukup select from query-nya adalah di ini, query untuk mencarinya. Sini akan dimunculkan di bagian sini. Akan dimunculkan di bagian ini. Nah, ditampilkan di sini. Query ini adalah kode untuk mengeluarkan tadi si hasil pencarian. Di sini ada juga untuk tanggalnya ini. Dan apabila nggak ada artikel yang kita cari, maka akan mengeluarkan pesan seperti ini. Lalu ini untuk delete artikel. Sini saya menggunakan query untuk memanggil si artikelnya sendiri. Seperti itu. Untuk menampilkannya. Menampilkan artikelnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini menu dan ini untuk tadi bagian menu dan bagian kalimat selamat datang username. Selamat datang username-nya apa? Dan yang terakhir
dua menu terakhir sih sebenarnya sama fungsinya. Di sini ada yang aktif. Ini sedikit error sebenarnya. Ini tuh tidak terlogout, jadi seperti itu. Mungkin harus di logout dulu user satunya, misalkan kita mau. Nah, ini dulu dah, menjelaskan dulu fungsi chat pada admin sama seperti fungsi chat pada user. Kita posting di sini, maka pesan kita akan keluar. Apa kamu user tadi? Nah, seperti itu. Hampir sama fungsinya. Nah, logout juga sama fungsinya seperti logout pada tadi pada user, halaman user. Nah, di sini mungkin kita bakal cek dulu. 8 belum terdaftar. Lupa lagi. Misalkan di sini kita hapus dulu statusnya. Ini ada sedikit masalah karena mungkin tadi belum di log, beberapa user belum di logout. Jadi dia ada di sini listnya. List aktifnya ada di sini semua. Nah, ini tuh untuk tabel untuk menampilkan si user list chat tadi. Kita delete dulu aja. Masih error. Nanti maaf, udah kok agak susah hapusnya, tapi kira-kira seperti itu. Ada beberapa status yang gak di logout, jadi dia bakal muncul di user list tadi. Kebetulan saya juga saya tambah dulu deh usernya. Add. Usernya saya tambahkan user 8, password 12345, user 2 12345. Set lagi tadi user 1 2345. Oke, kita lihat dulu di usernya. Sudah ada 1238. Oke. Karena tadi yang ngebugnya adalah user 1, 2 dan 8. Karena belum terlogout, misalkan kita masuk, kita logout, kita masuk lagi user 2, kita logout dulu, user 8,
Nah, setelah masuk kita logout dulu. Oke, kita masuk lagi user 1 misalkan, kita lihat chatnya. Nah, yang aktif hanya user 1 karena saya tadi mencoba di beberapa browser, saya lupa logout hanya untuk mengeluarkan, sehingga masih ada di tadi di tabel statusnya dia masih aktif, sehingga dia muncul di sini seperti itu. Beres. Mungkin sekian penjelasan dari web yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.